Shalom Aleichem. Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan, belajar dan merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang Haaretz Hamuftahat. Haaretz Hamuftahat itu artinya tanah perjanjian. Kita buka kitab suci kita terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Shemot atau di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-8. Kitab Shemot atau kitab Keluaran, pasal ke-6, ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-8, saudara tandai. Saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk saudara. Saudara simak baik-baik ayat-ayatnya. Di situ dikatakan, dan aku pun Yahweh sudah meneguhkan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka, tanah pengembaraan yang telah mereka jelajahi. Saya ulangi ayat 4 ini, saudara perhatikan baik-baik. Dan aku pun Yahweh sudah meneguhkan perjanjianku dengan mereka atau orang-orang Israel untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka, tanah pengembaraan yang telah mereka jelajahi. Dan aku juga telah mendengar keluh kesah Bani Israel yang tengah orang Mesir perbudak, dan aku ingat pada perjanjianku. Oleh karena itu katakanlah kepada Bani Israel, akulah Yahweh, dan aku akan membawamu keluar dari kerja paksa orang Mitsraim, dan akan melepaskan kalian dari perbudakan mereka, dan aku akan menebusmu dengan tangan yang terentang dan dengan penghakiman yang dahsyat. Dan aku akan mengangkat kamu menjadi umatku sendiri, dan aku akan menjadi Elohim bagimu, dan supaya kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh Elohimu yang membawa kamu keluar dari penindasan Mitsraim. Ayat yang ke-8. Dan aku akan membawa kamu ke dalam negeri yang aku telah bersumpah untuk memberikan kepada Abraham, kepada Yitzhak dan kepada Yakov, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Yahweh. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita baca ini saudara? Ini adalah ayat-ayat yang mencatat janji Bapak Yahweh, yang pada waktu itu Bapak Yahweh itu berjanji akan memberikan Kanaan sebagai tanah perjanjian kepada orang-orang Israel. Sekali lagi saya katakan, ayat-ayat yang kita baca baru saja tadi saudara, itu ayat-ayat yang mencatat janji Bapak Yahweh yang pada waktu itu akan memberikan Kanaan sebagai tanah perjanjian kepada orang-orang Israel. Lalu kenapa saudara hari ini saya mengajak saudara untuk membicarakan tanah perjanjian? Saya mengajak saudara membicarakan tanah perjanjian, tentunya ada tujuannya. Satu di antara tujuan saya mengajak saudara membicarakan tentang tanah perjanjian, itu supaya saudara berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran di luaran sana yang mungkin saudara dengar. Maksudnya apa ini? Apa kaitannya tanah perjanjian dengan kita harus hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang kita dengar di luaran sana? Bagi kita saudara, tanah perjanjian itu Kanaan. Bagi kita, tanah perjanjian itu ya Israel. Itulah tanah perjanjian bagi kita. Cuman saudara, saya ingat dulu pernah ada orang yang mengatakan kepada saya, kalau tanah perjanjian itu bukan Kanaan. Tanah perjanjian bagi orang itu bukanlah Israel. Tapi tanah perjanjian itu ada di Afrika. Nah di sini saudara, saya perlu memberitahu bahwa yang mengatakan ini bukan orang yang tidak percaya Bapak Yahweh. Bukan saudara ya. Yang mengatakan tanah perjanjian ada di Afrika,
itu bukan orang yang tidak percaya Bapak Yahweh. Tapi yang mengatakan ini dia juga seorang penyembah Yahweh, pengagung Yahweh. Artinya dia juga seorang yang percaya Bapak Yahweh. Nah inilah yang tadi saya maksud dengan saudara. Harus hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang saudara dengar di luaran sana. Karena kalau kita perhatikan saudara, sekalipun nampaknya orang-orang itu sama dengan kita, mereka juga percaya Bapak Yahweh, mereka juga percaya Yesua, tetapi dari yang saudara lihat di depan ini, dan dari cerita yang saya ceritakan kepada saudara ini, di sini kita bisa melihat pengajarannya itu tidak sesuai dengan kitab suci. Tapi kalau look-nya, kelihatannya, nampaknya mereka sama dengan kita. Sama-sama orang yang juga percaya Bapak Yahweh. Sekali lagi, yang ngomong ini bukan orang yang tidak percaya Bapak Yahweh. Tapi yang mengatakan ini juga orang yang percaya Bapak Yahweh. Maka disinilah saya tadi di depan memberitahu, saudara itu mesti hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang saudara dengar di luaran sana. Karena sekalipun nampaknya orang-orang itu sama dengan kita, tetapi ternyata pengajarannya tidak sama dengan kita, dan pengajarannya jelas tidak sesuai dengan kitab suci. Kalau bagi kita tanah perjanjian itu di mana? Ya Kanaan, ya Israel, itulah tanah perjanjian. Kalau kita mengacu ke kitab Shemot Keluaran 6 ayat 4 tadi, Bapak Yahweh itu sedang apa saudara ceritanya? Di situ ayat 4 itu sedang memberitahu kita Bapak Yahweh itu sebetulnya sedang bayar janjinya sama orang-orang Israel dengan memberikan apa? Kanaan sebagai milik orang-orang Israel. Yang kemudian Kanaan yang diberikan kepada orang-orang Israel yang dijanjikan Bapak Yahweh itu disebut dengan tanah perjanjian atau promised land. Jadi disinilah kita itu harus berhati-hati, karena ternyata serupa tapi tidak sama. Kelihatannya saja sama, tetapi ternyata pengajarannya tidak sesuai dengan kitab suci. Nah di situ saya coba menyelidiki saudara. Saya coba mendengarkan apa yang orang ini katakan. Dan ternyata setelah coba saya selidiki, orang yang mengatakan tanah perjanjian ada di Afrika, itu karena nonton video yang ada di depan ini, saudara. Yang saya kasih kotak warna merah ini. Yang judulnya Jacob Bubble and the Gate of God Found in Africa. Yang sebetulnya, saudara, yang dimaksud di video ini, sebetulnya itu bukan soal tanah perjanjian. Tapi yang dimaksud di video ini lebih kepada pintu gerbang surga yang ada di mimpinya Yakub yang diperkirakan ada di Afrika. Gitu loh, yang diperkirakan ada di Afrika. Yakub itu kan pernah suatu hari dia ketika kelelahan, dia mengambil satu batu, lalu batu itu dia jadikan sebagai sandaran kepalanya untuk tidur. Nah begitu dia tidur pulas, saat itu dia dibawa dalam satu pemandangan alam roh. Dia melihat ada tangga yang terbentang dari surga turun ke bumi. Dan di situ dia melihat ada malaikat yang naik turun melalui tangga itu. Nah, kemudian sama orang ini dia berpikir, Yakub itu kan namanya pernah diganti Israel. Nah mungkin saya menduga orang itu berpikir Yakub itu kan namanya pernah diganti Israel. Lalu mungkin di situ dia berpikir tanah perjanjiannya orang-orang Israel itu ada di Afrika. Gitu loh saudara ya. Nah tetapi masalah ini saudara, ini kelihatannya nampaknya itu sepele. Tetapi sekalipun ini sepele, tapi kalau orang itu imannya tidak kuat, dia bisa saja
percaya dengan pengajaran ini. Ya ini kelihatannya sepele, cuman masalah tanah perjanjian. Tinggal kita kuatkan iman kita, kita katakan bagiku tanah perjanjian itu ya Kanaan, Israel. Seolah-olah masalahnya selesai. Tetapi yang jadi masalah saudara, di luaran sana masih banyak orang-orang yang imannya itu belum kuat. Imannya belum teguh. Gampang diombang-ambingkan dengan angin pengajaran dari luaran sana. Dan itu termasuk orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, yang seharusnya saya katakan orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, itu imannya itu harusnya di atas orang-orang lainnya, gitu loh, di atas kekristenan. Karena kekristenan itu masih polanya Yunani, sedangkan pengagung Yahweh itu sudah masuk akar Ibrani. Itu harusnya secara iman ada di atas orang kebanyakan. Nah, tetapi ternyata dari cerita yang saya sampaikan ini, yang mengatakan ini sekali lagi, dia bukan orang yang tidak percaya Bapak Yahweh. Dia juga orang yang percaya Bapak Yahweh, saudara. Jadi kelihatannya ini sepele, masalah tanah perjanjian. Tapi kalau saudara atau orang itu imannya tidak kuat, dia bisa saja percaya dengan pengajaran ini. Nah, tetapi di sini saya akan menegaskan kembali bahwa tanah perjanjian itu Kanaan. Tanah perjanjian itu Israel. Bukan tempat yang lain, termasuk bukan juga di Afrika. Karena nanti kalau saudara percaya tanah perjanjian di Afrika, lama-lama saudara juga akan percaya dengan cerita pepesan kosong yang dikatakan Yesua itu ternyata tidak naik ke surga. Tapi ternyata Yesua itu ditemukan di Tibet, kawin sama orang Tibet. Terus punya anak di sana sama orang Tibet. Ya. Nanti lama-lama saudara juga akan percaya yang begituan, saudara. Satu cerita yang saya katakan konyol. Saudara juga akan percaya juga dengan orang-orang dari iman seberang yang mengatakan sebetulnya yang disalib itu bukan Yesua, tapi cuman orang yang diserupakan dengan Yesua. Saudara bisa percaya dengan cerita-cerita konyol, bohongan begini. Kalau iman saudara itu tidak saya kasih dulu pondasi yang kuat gitu loh. Ya, saudara tidak punya pondasi yang kuat untuk iman saudara, saudara bisa saja percaya dengan pengajaran-pengajaran yang konyol seperti ini. Karena tadi saya sudah cerita, yang mengatakan ini bukan orang yang tidak percaya Bapak Yahweh. Bahkan dia seorang pencari, saya katakan. Dia suka belajar, dia suka mencari tahu. Cuman sayang ketika dia mencari tahu, filternya itu tidak rapat. Filternya itu tidak kuat, saudara. Jadi sekali lagi di sini saya hanya mengacu ke kitab suci. Patokan saya itu cuman kitab suci, saudara. Ya, maka saya pernah mengatakan, orang mau ngomong, Tuhan ngomong sama saya, Roh Kudus ngomong sama saya. Kalau yang diomongkan tidak ada di kitab suci, mohon maaf, saya kalau disuruh percaya tidak bisa. Karena apa? Patokan saya itu kitab suci. Dan saya cuma percaya begini, Tuhan kalau memang betul ngomong, Roh Kudus kalau memang betul ngomong, omongannya itu pasti yang pertama ada di kitab suci. Yang pertama itu, patokannya gitu. Yang kedua, yang diomongkan Tuhan atau Roh Kudus, itu tidak akan bertentangan dengan kitab suci. Kalau sampai bertentangan dengan kitab suci, yang ngomong itu bukan Roh Kudus, tapi Roh Kudus. Ya, ini patokan gampangnya begitu, saudara. Saudara tidak usah pusing. Saudara mendengar orang cerita naik turun surga, saya cuma ingin memberitahu, tidak usah gumunan. Ya, tidak usah jadi orang yang gampang gumun, terheran-heran. Karena kalau saudara gumunan, saudara gampang terheran-heran. Saudara buktikan, saudara itu akan jadi orang percaya konsumen mujizat. Ngerti? Saudara akan jadi orang percaya konsumen penglihatan.
Sehingga ketika sedikit-sedikit ada orang yang melihat, saudara percayai. Padahal orang itu sebetulnya tidak melihat, tapi kakean turu ngimpi, gitu loh. Terus ngimpinya diceritakan, nah di situ dikasih stempel embel-embel Tuhan ngomong, Roh Kudus ngomong. Lalu berapa banyak orang yang sekarang ini percaya dengan yang begituan? Ya. Saya tidak menentang dan saya tidak anti dengan Roh Kudus bicara, saya tidak anti. Saya tidak anti, saudara. Saya menerima, gitu loh. Cuman yang saya tahu, Roh Kudus Tuhan itu bicara itu tidak setiap saat. Tidak selalu setiap saat. Kalau selalu sehari itu ngomong terus, itu patut dicurigai. Apalagi kalau katanya Tuhan sering ngomong, Roh Kudus sering ngomong, tapi sama setan itu takut. Gitu loh. Terus sama cerita-cerita, mitos juga takut, juga percaya. Ya, ada orang, banyak orang, tidak hanya 1-2 orang. Tapi banyak orang yang sekarang ini sudah percaya Bapak Yahweh. Orang itu juga saya dengar, dia katanya sering diajak komunikasi Roh Kudus, sering diajak komunikasi Tuhan. Tapi sama kuburan itu takut, saudara. Loh, sama kuburan itu takut. Loh, saya tanya, memangnya ada apa dengan kuburan? Kuburan menakutkan itu kan pikiran kita. Yang bikin kuburan menakutkan itu pikiran kita. Tapi sajane kuburan itu bikin menakutkan atau tidak sih, saudara? Enggak. Wong itu mau ngisi wong mati. Wong mati itu tidak bisa apa-apa. Terus ada orang juga yang kalau sama kucing takut nabrak. Tapi dia sendiri justru menghindari kucing nabrak. Saya ingat dulu, saya punya teman bisnis, itu punya anak. Suatu hari anaknya itu dugem. Dia ke diskotik, bawa mobil bapaknya, terus mabuk atau gimana pulang pagi di daerah Ngalian itu. Ngalian itu kan waktu itu jalannya sudah dilebarkan jadi 2 jalur besar ya. Di tengah-tengahnya kan ada tiang lampu tinggi itu. Suatu hari pagi-pagi jam 6:30 anaknya itu sudah sampai di sini, saudara. Waktu saya masih kerja dulu, saya ingat itu. Loh, kenapa kamu? Anak ini tumben tidak pernah ke sini. Tapi ke sini tiba-tiba. Loh, kenapa? Om, aku tak ngumpet, Om. Aku takut dimarahin papa. Loh, kenapa? Aku habis nabrak, Om. Tiang lampu di Ngalian. Tiangnya itu sing tinggi sampai ambruk begini, Om. Terus mesin mobilku remuk, lah itu tak bawa sampai di atas, Om. Loh, kamu kok sampai bisa nabrak, kenapa? Apa kamu mabuk? Ndak, Om, aku ngindari kucing, Om, soalnya. Lah kok mbok hindari kenapa? Lah katanya kucing ndak boleh ditabrak, Om. Lah goblokmu. Kucing ndak ditabrak, kowe sing tabrakan. Ya toh sekarang yang rugi siapa? Nek saya di depan saya nyerimpet ya tak tabrak. Gitu loh. Apalagi kalau saya pas kenceng, di belakang saya rame banyak mobil ya tak tabrak, terjang. Kenapa mesti dihindari terus yang celaka kita sendiri? Tidak perlu, saudara, kita seperti itu. Ini yang saya sebut orang-orang yang percaya Bapak Yahweh pun masih ada yang pola pikirnya seperti ini. Dan saya katakan itu salah. Saudara harus percaya, satu hal perhatikan baik-baik. Saudara sudah percaya Bapak Yahweh, roh Bapak Yahweh yang ada di dalam saudara dan saya, itu roh yang sangat besar. Amin. Itu roh yang besar. Nek besar, saudara jangan percaya dengan yang begituan. Mitos tahayul itu jangan saudara percayain. Saudara percaya justru saudara akan cilaka sendiri. Seperti anaknya teman saya ini. Gara-gara percaya tikus. Kucing tidak boleh ditabrak. Akhirnya dia sendiri yang nabrak tiang listrik. Ya toh dia sendiri yang nabrak tiang listriknya. Lah yang rugi siapa? Ya orang itu sendiri. Tapi kalau coba waktu itu dia tabrak sudah geletak ya biarkan. Anggap aja kayak tikus yang di jalan-jalan itu loh. Ya toh sing kepelindes kepenyet itu sudah dianggap saja begitu, memang nyelampar. Ya toh kucingnya kan nyelampar.
Dalanan rame kok nyebrang. Gitu loh. Harusnya ngenteni lampu abang sih. Kayak nyebrang. Ngerti dalanan rame nyebrang. Itu kan nyelampar jenenge. Jadi sekali lagi masalah tentang tanah perjanjian ini kelihatannya sepele. Pengajaran tentang tanah perjanjian yang katanya di Afrika itu kelihatannya sepele. Tetapi kalau orang imannya tidak kuat, orang bisa saja ikut dan percaya pengajaran ini. Jangankan pengajaran ini kan pengajaran yang prinsip sebetulnya. Sekalipun sepele tapi prinsip, gitu loh. Jangankan dengan pengajaran yang prinsip, dengan mitos saja orang percaya Bapak Yahweh itu percaya sama kuburan, rumah dekat kuburan dianggapnya tidak baik auranya. Justru kalau saya ada orang jual rumah depannya kuburan, itu kesempatan. Nek saya punya duit, tak beli. Karena orang kan pada jinjau itu. Karena apa? Takut toh kuburan. Justru itu kesempatan dapat harga murah. Omamu codak kuburan. Segini kalau boleh, enggak boleh ya sudah. Gitu loh. Malah sepi tenang, ya toh. Sepi tenang gitu loh, Saudara. Setan trek-trekan itu udah ada. Tenang, enak gitu loh. Suasananya tenang. Enggak ada yang namanya nanti dari kuburan akan keluar pocongan. Pocongannya pikiran dewe gitu loh, pikiran kita. Ya toh. Kalau dulu orang mati di Indonesia itu kebanyakan tidak dipocong, ya sing metu apa pocongan? Saya tanya. Ya kan? Pocongan banyak dipercaya begitu karena satu di antaranya yang mati di Indonesia itu ya dipocong. Tapi kalau dulu kejadiannya kebalikan. Yang mati di Indonesia dikubur pakai jas, pakai dasi. Sing metu apa? Dracula. Ya toh Dracula kan pakai jas. Nah, jadi semua ini sebetulnya kalau kita renungkan itu pikiran kita sendiri gitu loh. Yang terlalu ngotak-ngatik, digotak-gatoke. Justru kalau rumah itu dekat kuburan, ya malah kita bisa ngentul-ngentul harganya. Sampai bisa dapat yang murah. Karena banyak orang yang tidak mau. Terus rumah yang katanya apa? Tusuk sate. Ya kan? Orang tidak berani. Karena apa? Katanya feng shui-nya tidak bagus. Loh nek saya malah seneng. Ngancer-nganceri gampang. Bunderan lurus lah kuwi omahku. Nyata gampang ngancer-ngancerinya. Memang ndak enaknya apa? Nek mobil reme blong ya bablas. Memang nabrak. Tapi kan seperti itu jarang terjadinya, Saudara. Ya, jadi untuk masalah yang prinsip ini kelihatannya sepele soal tanah perjanjian. Tapi kalau orang imannya tidak kuat, dia bisa saja percaya dan mengikuti pengajaran ini. Tetapi sekali lagi saya tegaskan di sini, tanah perjanjian bagi kita sesuai kitab suci itu Kanaan dan Israel. Amin. Haleluya. Coba saudara renungkan saja. Dulu saudara, ketika mau masuk ke tanah perjanjian, bahkan Yehosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, atau yang dikenal orang dengan Yosua dan Kaleb, itu sampai bawa 3 macam buah, yaitu buah anggur, buah delima, dan buah ara. Yang sebetulnya ketiga buah ini bukan sekedar buah untuk meyakinkan bangsa Israel bahwa tanah yang dijanjikan Yahweh itu betul-betul tanah yang limpah susu dan madu, dan juga tanah yang bagus. Bahkan lebih bagus dari Mesir. Bukan hanya sekedar untuk meyakinkan orang-orang Israel. Tanah perjanjian yang dijanjikan Yahweh itu bukan cuman tanah sing limpah susu dan madu. Tapi tanah itu jauh lebih bagus dari Mesir. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya katakan kenapa tanah Kanaan itu jauh lebih bagus dari Mesir. Yang pertama, tanah itu yang menjanjikan untuk diberikan siapa? Bapak Yahweh sendiri. Otomatis nek Bapak Yahweh yang milih bagus atau tidak, saudara? Bagus. Kenapa? Saya katakan dengan kata lain ketiga buah ini sedang memberitahu tanah ini ya, tanah Kanaan, tanah perjanjian ini ya, ini lebih bagus dari Mesir.
Kenapa saya katakan begitu? Karena orang-orang Israel itu pikirannya sempat terpengaruh dengan rombongan di luar orang Israel yang ikut keluar dari Mesir, yang pada waktu itu ngomong di padang gurun apa? Kami ingat akan ikan yang kami makan di Mesir. Kami ingat akan bawang pre yang kami makan di Mesir. Ya toh? Kami ingat ini itu yang kami makan yang enak-enak di Mesir. Sebetulnya yang ngomong kami makan ingat ikan yang kami makan di Mesir, bawang pre yang kami makan di Mesir, itu bukan orang-orang Israel. Orang-orang Israel itu budak. Budak makannya ndak ikan, saudara. Tapi yang ngomong itu rombongan saudagar-saudagar kaya. Pengusaha-pengusaha dan orang-orang terpandang yang tinggal di Mesir tapi bukan orang Mesir. Nah, karena orang-orang Israel itu keluar dari Mesir, mereka ikut-ikutan keluar. Kenapa kok mereka ikut-ikutan keluar? Karena orang-orang kaya itu berpikir apa? Kalau aku tidak keluar dari Mesir, bisa-bisa aku akan dijadikan penggantinya orang-orang Israel jadi apa? Budak. Lah kok bisa? Karena Firaun itu cuman cinta sama orang Mesir asli, gitu loh. Senengnya cuman sama orang Mesir asli, sedangkan aku itu pendatang. Sama seperti orang-orang Israel, bukan orang Mesir asli. Maka kalau aku tidak keluar, sekalipun aku seorang saudagar kaya, bisa-bisa aku itu dijadikan penggantinya orang-orang Israel jadi budak. Jadi yang ngomong kami ingat akan ikan, bawang pre, daging yang kami makan di Mesir itu bukan orang-orang Israel asli. Cuman pada waktu itu karena setiap hari itu diucapkan terus, akhirnya pikirannya orang Israel itu terpengaruh. Gitu loh saudara. Maka karena terpengaruh, dengan kata lain ketiga buah ini sedang memberitahu, tak jamin, hai orang-orang Israel. Dengan kata lain, Yehosua dan Kaleb itu sedang ngomong, tak jamin, tanah yang dijanjikan Yahweh, ini lebih bagus tanahnya dari Mesir. Gitu loh. Jadi, ketiga buah ini bukan sekedar untuk meyakinkan bangsa Israel bahwa tanah yang dijanjikan Bapak Yahweh betul-betul limpah susu dan madu, dan hasil tanahnya bagus. Tapi secara roh, ketiga buah ini sebetulnya tanda atau pesan profetik dari Bapak Yahweh supaya bangsa Israel itu tidak perlu takut dengan orang-orang Kanaan dan terus masuk saja ke Kanaan karena tanah itu pasti menjadi milikmu. Jadi dengan kata lain ketiga buah ini sebetulnya tanda atau pesan profetik dari Bapak Yahweh untuk orang-orang Israel. Bahwa tidak usah kamu takut sama orang-orang Kanaan itu, tidak usah. Juga kamu tetaplah masuk ke Kanaan karena tanah itu pasti menjadi milikmu. Maka kalau kita perhatikan sekarang ini saudara, orang-orang Israel sekalipun sekarang ini mereka diserang oleh banyak negara. Tapi kalau kita perhatikan mereka tidak ada takut-takutnya sama sekali. Israel itu cuma seorang diri yang terkadang dibantu sama beberapa negara. Tapi sekalipun dibantu, yang berhadapan ketika perang ya siapa saudara? Ya orang Israel sendiri. Maka kalau kita perhatikan Israel yang sekarang ini, ketika mereka diserang oleh berbagai negara, mereka kalau kita perhatikan tidak ada takut-takutnya sama sekali. Mereka hadapi siapapun yang coba mengganggu tanah perjanjian. Karena apa? Karena memang tanah perjanjian itu yang menjanjikan itu bukan manusia. Tapi yang menjanjikan tanah itu Tuhan. Yang menjanjikan tanah itu Tuhan sendiri. Atau yang menjanjikan tanah itu Bapak Yahweh sendiri Tuhan mereka. Nah di situ saudara, karena mereka merasa yang menjanjikan tanah itu Yahweh sendiri, maka orang-orang Israel tidak pernah takut berhadapan dengan siapapun yang coba mengusik tanah perjanjian. Dulu
pada waktu mau masuk ke tanah perjanjian, Yehosua dan Kaleb atau Yosua dan Kaleb itu sampai ngambil dan bawa setan dan anggur, lalu membawa buah delima dan juga membawa buah ara. Yang sebetulnya sekali lagi 3 buah ini tidak hanya untuk meyakinkan orang-orang Israel bahwa tanah perjanjian itu tanahnya bagus, jauh lebih bagus dari tanah Mesir. Tetapi secara spirit atau secara roh, ketiga buah ini sebetulnya pesan profetik atau tanda dari Bapa Yahweh supaya orang-orang Israel itu tidak usah takut dengan orang-orang Kanaan dan teruslah masuk ke Kanaan karena tanah yang bagus itu pasti menjadi milikmu. Waktu itu saudara, perjalanan ke tanah perjanjian itu bisa saya katakan bukan perjalanan yang menyenangkan. Sekalipun tanah perjanjian itu tanah yang menyenangkan. Kenapa saya katakan tanah perjanjian itu tanah yang menyenangkan? Karena Bapak Yahweh sendiri sudah ngomong, tanah yang aku janjikan untuk aku berikan kepadamu, itu tanah yang limpah dengan susu dan madu. Tanahnya bagus. Yang kelihatan mata kelihatannya kering kerontang, tandus, gersang. Tapi sebetulnya itu tanah yang bagus. Kenapa saya katakan tanah perjanjian itu tanah yang menyenangkan? Ya karena Bapak Yahweh sendiri yang mengatakan tanah itu limpah dengan susu dan madu. Kira-kira kalau saudara dikasih seseorang, ya misalkan begini, tiba-tiba ada orang yang ngasih saudara, kamu tak kasih ya, tanah. Tanah itu sudah ada tanaman durennya, ada pohon durennya, macam-macam. Dari musangking, duren bawor, terus duren apa lagi? Duren lokal, duren montong, ada semua di tanah kebun saya itu. Dan masih banyak tanaman buah-buahan lainnya. Berarti tanah itu bagus atau tidak, saudara? Kira-kira kalau saudara dikasih, saudara akan senang atau tidak? Saya yakin perjalanan saudara, serah terima tanah itu, di jalan saudara mesti hatinya sukacita. Betul? Karena saudara akan mendapatkan tanah yang sangat bagus. Habis itu sudah tinggal manen sisan. Ya, sudah ada pohon durian, mangga, alpukat, yang bagus-bagus tanamannya. Tetapi pada waktu itu saudara, perjalanan ke tanah perjanjian, itu bukan perjalanan yang menyenangkan untuk orang-orang Israel sekalipun tanah perjanjian itu tanah yang menyenangkan. Jadi seharusnya saudara pada waktu itu perjalanan ke tanah perjanjian itu perjalanan yang menyenangkan. Cuman tidak untuk orang-orang Israel pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu saudara, begitu mereka sampai di satu tempat yang disebut dengan lembah Eskol. Di lembah Eskol atau di aliran sungai Eskol inilah satu keputusan penting yang akan menentukan nasib hidupnya bangsa Israel selanjutnya. Keputusan yang sangat penting itu harus diambil di lembah Eskol ini. Yaitu satu keputusan apakah mereka akan terus maju sampai Kanaan atau mundur. Yaitu keputusan apakah mereka akan pegang janji Bapak Yahweh atau mengabaikan janji itu. Dan satu keputusan apakah mereka akan menikmati kelimpahan susu dan madu di tanah perjanjian atau justru binasa di padang gurun. Coba kita baca dulu bersama-sama. Betul atau tidak di lembah Eskol ini satu keputusan penting itu harus diambil. Satu keputusan yang menyangkut nasib hidupnya orang Israel selanjutnya. Bemidbar 32, 8 sampai dengan yang ke-9. Bemidbar atau bilangan 32, 8 sampai 9. Di situ dikatakan, demikianlah bapak-bapakmu telah melakukannya ketika aku mengutus mereka dari Kades Barnea untuk melihat negeri itu. Dan mereka pergi sampai ke aliran sungai Eskol dan mengamati negeri itu. Saudara perhatikan. Dan membuat apa itu? Jantungnya Bani Israel enggan sehingga tidak masuk ke negeri yang telah Yahweh berikan kepada mereka.
kata-kata membuat jantung hati Bani Israel enggan, itu sebetulnya menyiratkan satu pesan, bahwa di lembah Eskol atau di aliran sungai Eskol itulah satu keputusan penting yang akan menentukan kehidupan bangsa Israel selanjutnya harus diambil saat itu. Yaitu apakah mereka akan terus maju sampai ke Kanaan atau mundur kembali ke padang gurun? Apakah mereka akan percaya dan memegang janji Yahweh bahwa di tanah Kanaan itu pasti baik kehidupan mereka, atau mengabaikan janji Yahweh? Atau keputusan yang harus diambil, apakah mereka akan menikmati kelimpahan susu dan madu di tanah Kanaan atau binasa di padang gurun? Setelah mengembara di padang gurun selama 40 tahun, saudara, waktu itu sampailah bangsa Israel di satu tempat yang disebut dengan Kades Barnea. Kades Barnea itu bisa saya sebut sebagai pintu gerbangnya tanah perjanjian. Dan dari situ kita tahu Mose atau Musa itu mulai mengutus 12 orang pengintai. Yang tujuannya apa? Untuk menyelidiki kira-kira Kanaan itu tanahnya bagaimana. Nah, tetapi pada waktu itu, saudara, dari 12 orang yang diutus oleh Mose, yang 10 itu kembali dengan berita yang jahat. Yang 10 itu kembali dengan laporan-laporan yang jahat. Tapi perhatikan, jahatnya itu tidak cuman di telinganya orang-orang Israel, tapi disebut jahat itu di telinganya Bapak Yahweh. Karena apa? Karena pada waktu itu 10 pengintai yang kembali duluan ngomongnya apa? Kelihatannya kita tidak mungkin bisa masuk ke Kanaan ini. Nah, kenapa? Orang-orang Kanaan itu tinggi besar, raksasa-raksasa. Kita itu tahu enggak? Kalau kita masuk, kita itu cuman seperti belalang di mata mereka. Dan kamu tahu, orang-orang Kanaan itu kanibal. Mereka makan orang, bahkan mereka makan temannya sendiri. Nah, rupanya berita jahat tentang Kanaan ini, saudara, waktu itu membuat nyalinya orang-orang Israel itu ciut. Tetapi Yehosua dan Kaleb, sekalipun dua orang ini melihat yang sama dengan 10 pengintai sebelumnya, tetapi saat itu Yehosua dan Kaleb itu lebih milih bawa berita yang baik tentang Kanaan di mata Bapak Yahweh. Bahkan tadi kita bisa melihat, untuk menguatkan jantung hatinya orang-orang Israel, Yehosua dan Kaleb itu ngambil apa, saudara? Dari lembah Eskol. Ngambil setan dan anggur. Dia juga mengambil apa? Buah delima, dan juga mengambil buah ara. Dan tadi kita juga sudah diberitahu, 3 buah ini bukan sekedar untuk meyakinkan tanah perjanjian Kanaan itu bagus, lebih bagus dari Mesir. Tidak hanya itu, saudara. Tetapi secara spirit atau secara roh, ketiga buah ini sebetulnya tanda atau pesan profetik dari Bapak Yahweh, bahwa orang-orang Israel tidak usah takut dengan orang-orang Kanaan dan teruslah masuk. Karena tanah itu pasti menjadi milikmu. Nah, lalu sebetulnya, saudara, apa yang dimaksud bahwa secara spirit atau secara roh, ketiga buah yang dibawa Yehosua dan Kaleb itu sebetulnya tanda atau petunjuk dari Bapak Yahweh supaya orang-orang Israel itu tetap masuk ke Kanaan. Yang dimaksud itu apa? Kok ketiga buah ini sebetulnya tanda pesan profetik dari Bapak Yahweh supaya orang-orang Israel terus masuk, jangan berhenti. Maka kalau saudara perhatikan di ayat selanjutnya, di ayat 9, Bamidbar 32 ayat 9 atau berapa itu, kalau saudara perhatikan, begitu orang-orang Israel itu mandek, berhenti, mereka tidak berani masuk ke Kanaan, Bapak Yahweh saat itu murka gitu loh. Kamu itu kalau tidak percaya sama aku, justru percaya sama omongannya 10 orang ini. Aku yang menjanjikan tanah itu malah kamu tidak percaya. Maka Bapak Yahweh pada waktu itu sempat murka, saudara.
Nah lalu sebetulnya yang dimaksud ketiga buah itu tanda dari Bapa Yahweh. Bahwa mereka harus masuk dan pasti bisa masuk dan menguasai dan memiliki Kanaan. Maksudnya itu apa? Di sini saudara, anggur yang dibawa Yehosua dan Kaleb itu sebetulnya sedang berbicara tentang kasih persaudaraan. Dan anggur yang dibawa oleh Yehosua dan Kaleb itu juga sedang berbicara tentang kesehatian atau berbicara tentang unity atau persatuan. Nubuatan ini bisa kita lihat di dalam kitab Gileana pasal 6 ayat yang ke-6. Coba kita baca bersama-sama. Gileana atau Wahyu 6 ayat 6, di situ dikatakan, dan aku mendengar suara di tengah-tengah keempat makhluk hidup itu yang berkata, setakar gandum sedinar dan 3 takar jelai sedinar. Tetapi jangan engkau merusak minyak zaitun dan apa itu? Air anggur itu. Saudara perhatikan, setakar gandum sedinar dan 3 takar jelai sedinar. Tapi jangan kamu rusak minyak zaitun dan air anggur itu. Jadi sebetulnya ayat ini sedang memberitahu kita begini saudara. Kira-kira begini pengertiannya. Sebetulnya harga setakar gandum dan 3 takar jelai itu harganya tidak sedinar. Maksudnya kalau saya mau beli setakar gandum, kalau setakar mungkin saudara bingung, saya pakai satuan liter saja ya. Beras sih liter ya, benar ya. Bisa pakai liter kan beras? Nah misalkan beli 1 liter beras, gandum bukan beras ya. Itu sebetulnya harga normalnya itu bukan 1 dinar. Demikian pula dengan 3 liter jelai, itu sebetulnya harganya juga bukan 1 dinar. Tapi bisa lebih murah dari 1 dinar kalau ada satuan yang di bawah dinar. Tapi kalau dinar itu yang paling kecil, 1 dinar yang paling kecil, ya berarti katakanlah 1 dinar itu sebetulnya tidak hanya bisa untuk beli gandum 1 liter dan jelai 3 liter, enggak. Tapi 1 dinar yang disebut upah harian pekerja kasar saat itu, 1 dinar itu sebetulnya bisa untuk beli gandum 3 liter atau 5 liter dan jelainya mungkin bisa 7 atau 8 liter. Itu loh saudara. Saudara paham dulu enggak di sini sampai di sini? Artinya sebetulnya gandum dan jelai harganya murah atau mahal? Murah. Tapi kalau kita lihat konteks Gileana atau Wahyu 6 ayat 6, itu konteksnya tentang masuknya zaman anti Hamasyah. Ini artinya di zaman anti Hamasyah, harga-harga itu akan dibuat melambung tinggi yang orang sebut dengan mahal, gitu loh. Harganya akan dibuat serba mahal sehingga ketika harga-harga itu dibuat tinggi atau mahal, yang tadinya 1 dinar itu bisa dipakai untuk beli 5 liter gandum dan 10 liter jelai, sekarang 1 dinar di zamannya anti Hamasyah itu cuma bisa beli berapa itu? 1 liter setakar. Jelainya berapa? 3 takar atau 3 liter. Kira-kira begitu. Sampai di sini saudara paham? Paham ya? Nah, tetapi sekalipun orang-orang diizinkan mengalami itu, Bapak Yahweh atau Yesua itu sebetulnya sudah berjanji dia akan menolong kita. Buktinya apa? Syaratnya apa? Bukan buktinya apa. Syaratnya itu jangan merusak minyak zaitun dan air anggur. Pertanyaannya sekarang, minyak zaitun itu apa? Minyak itu gambaran urapan. Dan urapan itu jelas arahnya kepada Roh Kudus. Itu artinya kita itu disuruh menjaga hubungan yang baik dengan Bapak Yahweh. Dengan Roh Kudus, dengan Bapak Yahweh kita itu harus disuruh jaga hubungan yang baik. Setiap saat, setiap waktu kita bawa hidup kita itu selalu di dalam roh doa. Supaya apa? Dekat-dekat dengan Roh Kudus gitu loh. Kita itu sering-sering nyapa Roh Kudus. Kita lagi nyetir, lagi jalan-jalan, lagi jogging. Kita sapa Roh Kudus selamat pagi. Roh Kudus terima kasih.
Engkau sangat baik. Tolong temani saya, Roh Kudus. Saya mau bepergian, saya mau jalan-jalan. Coba saya tanya, berapa banyak di antara kita yang kalau pergi, nyetater mobil, jerantal begitu saja. Atau nyetater motor, jerantal begitu saja. Tidak pernah berhenti sebentar di atas sepeda motor atau mobil, berdoa dulu. Ya, saudara hati-hati loh saudara ya. Saudara, kita itu diawasi dua kekuatan besar. Kita mesti hati-hati. Di jalanan yang kita anggap sepi, aman, di situ pun setan itu juga ngawasi kita. Hati-hati. Maka di sini melalui kitab Gilihanan 6 ayat 6, kita itu sebetulnya dikasih proteksi. Cuman syaratnya jangan rusak hubungan dengan Roh Kudus. Saudara paham ya? Jangan rusak hubungan dengan Roh Kudus. Kita dekat-dekat sama Roh Kudus, gitu loh. Kita sering menyapa Roh Kudus. Kita sedang nyetir mobil, tidak harus merem. Memang ada aturannya doa merem? Tidak ada. Ya, saudara sambil nyetir, saudara tatap ke depan, saudara lihat ke depan, saudara sapa, saudara undang Roh Kudus, saudara puji-puji Bapak Yahweh di situ. Itulah yang saya sebut saudara itu sedang membawa roh doa. Dan yang kedua syaratnya saudara jangan ngerusak air anggur. Jangan ngerusak kasih persaudaraan. Maka digenapilah apa yang dikatakan kitab suci, bahwa berkat Bapa Yahweh itu akan tercurah seperti embun yang mengalir dari Bukit Hermon, yang jatuh ke janggut Harun, lalu ke jubahnya dan turun kepada kita, ketika kita itu bisa hidup rukun bersama. Hidup rukun bersama itu berarti sedang berbicara tentang apa ini? Kasih persaudaraan, unity, persatuan saudara-saudara sekalian. Nah di situ kita sebetulnya ada proteksinya Bapak Yahweh. Cuman terkadang saya perhatikan sekarang ini ada orang yang ribut terus, ngeributi. Ya enggak tahu yang ada di grupnya Pak Lukas mungkin tahu, karena saya juga dikasih tahu di grup WhatsApp-nya Pak Lukas. Ada orang yang terus ribut, ngotot, bahwa orang-orang percaya Bapak Yahweh itu akan mengalami masa kesusahan besar. Orang itu pun juga pernah ngomong sama saya bilang, kalau Bapak percaya begitu, yang Bapak imani, enjoy it. Saya bilang begitu. Nikmati saja nanti penyiksaanmu ya. Saya bilang begitu. Tapi kalau saya percaya sebelum kesusahan besar terjadi, Yesua itu sudah datang untuk jemput saya Pak. Nek Bapak mau ketinggalan disiksa ya karepmu, saya bilang begitu. Enjoy it, nikmati saja. Saya bilang begitu sama orang. Kalau kita bicara masa kesusahan, sekarang ini kita ini sudah ada di masa kesusahan atau belum sebetulnya? Sudah. Kapan? Begitu orang-orang diharuskan menerima tandanya binatang buas, itulah masa kesusahannya. Gitu loh. Itulah orang-orang yang sekarang dipaksa menerima tandanya binatang buas, lalu dikasih suratnya, kalau tidak pakai surat itu tidak bisa transaksi apapun. Ini kan sudah susah, saudara, berarti. Betul? Sudah susah atau belum ini? Sudah berusaha dipersulit, dipersusah gitu loh. Tetapi saya percaya sebelum kesusahan yang paling besar yang disebut the Great Tribulation, di situ Yesua akan datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena dia harus membawa kita ke kupah, ke kamar pengantin, di mana di dalam kupah itu cuman ada kita dan Yesua. Kalau kita melihat dari perkawinan pola Ibrani, kita akan ngerti bahwa kupah itu gambaran tempat yang sudah dipersiapkan Bapak Yahweh sedemikian rupa untuk naruh kita ketika anti Hamasyah itu memerintah 2 kali 3,5 masa. Disitulah Yesua itu akan datang dan membawa kita di satu tempat yang saya sebut dengan kupah. Tempat untuk menyelamatkan kita terlebih dahulu dari zamannya anti Hamasyah. Gitu loh. Jadi di sini saudara kita bisa melihat bahwa anggur itu sedang berbicara tentang kasih persaudaraan.
Nah ini jangan kita rusak. Kasih persaudaraan kita yang ada di tempat ini jangan kita rusak. Caranya bagaimana supaya tidak rusak? Jangan ada di antara kita yang suka bicara di belakang. Ya, alias apa? Ngerasani. Jangan suka ada di antara kita yang negative thinking ke teman-teman kehilat ini atau di luar sana dengan siapapun yang gampang negative thinking. Gitu loh. Yang gampang pikiran negatif terus ngerasani yang macam-macam. Kalau sampai yang saudara rasani itu tahu, bubar, rusak mesti. Ya. Masih mending dosanya orang yang berzina, saya katakan. Kalau orang berzina itu yang kena cuma 2 orang. Ya toh? Tapi kalau dosa ngerasani, yang kena itu bisa satu kehilat, satu komunitas gitu loh. Yang sering kali saya ilustrasikan, saya misalkan, ya, misalkan ada orang ngerasani Pak Hok, ngerasani Bu Rina itu. Bu Rina itu kok tasnya anyar ya, handphonenya anyar. Wah, ini mesti nganggo duit kehilat ki. Bu Rina kan bendahara, ini mesti korupsi duit kehilat ki. Hati-hati. Yang saudara rasani siapa itu? Bu Rina. Tapi bisa yang kena siapa? Anak-anaknya, Pak Ahok juga. Gitu loh. Nek Bu Rina tahu marah, Pak Ahok marah. Yang bedol desa itu keluarga. Ya toh. Berarti dampaknya itu lebih mengerikan orang berzina atau orang rasani, saudara? Justru orang rasani. Maka terus terang, saudara ya. Dan ini sudah terbukti. Saya dulu pada waktu difitnah sama seseorang yang dari Amerika itu. Saya cuma berpikir, wah ini orang ini sedang membahayakan dirinya sendiri. Karena apa? Di mata Bapak Yahweh orang itu sebetulnya sudah kena 2 pasal. 2 pasal hukumannya Bapak Yahweh. Yaitu lasonhara, pasal lasonhara dan pasal rehilut. Cuman orang ini tidak ngerti. Rehilut apa tidak ngerti. Paling dia ngertinya cuma lasonhara. Itu pun ngertinya karena dia coba membungkus pengajarannya itu dengan pola Ibrani, tapi sebetulnya pola Yunaninya itu kental. Buktinya dia pengajaran perjamuan kudus setiap hari. Maka saya cuma diem. Orang ini sedang membahayakan dirinya sendiri dengan fitnah-fitnah orang. Dia hanya dengar kata orang tentang saya, tidak diselidiki, tapi langsung disounding kemana-mana. Itulah yang disebut pasal kejahatan lidah mulut yang disebut dengan rehilut. Itu banyak orang yang tidak tahu. Selama ini orang kalau ngertinya lidah jahat itu ngertinya cuman lason hara gitu loh. Lason itu lidah, hara, ra itu jahat. Ngertinya cuman itu. Tapi ada satu lagi yang namanya rehilut. Rehilut itu apa? Rehilut itu mulut yang tidak nyaring dulu berita yang dia terima tentang seseorang, tapi langsung disounding kemana-mana. Langsung diberitakan kemana-mana. Dan ternyata salah. Itulah yang disebut dengan rehilut. Maka pada waktu itu saya cuman dalam hati saya, orang ini hanya tinggal menunggu waktu. Dan sekarang saya banyak mendengar banyak orang yang keluar dari komunitas mereka. Karena sudah melihat sendiri. Waktu itu kalau saudara ingat saya pernah ngomong. Saya suruh yang mengikuti pengajaran ini memperhatikan. Saya bilang begini kalau saudara ingat. Saudara perhatikan. Kalau pengajar saudara ini suka fitnah-fitnah orang. Yang buka aibnya orang. Katakanlah saya benar main perempuan. Katakanlah kita berandai-andai. Tapi kalau aib saya dibongkar-bongkar, diumbar-umbar kemana? Saya cuma ngomong begini. Buktikan suatu hari kelak. Saudara yang ngikuti, saudara yang mengidolakan pengajar saudara ini. Kalau saudara ada masalah dengan orang ini dan dia tahu borok saudara, siap-siaplah borokmu diumbar. Dan sekarang terjadi saudara, beberapa orang keluar dari komunitas mereka karena boroknya diumbar. Sayangnya ada satu orang yang ketika diumbar, dia kecewa, dia tidak tanya sama saya. Saya kok diperlakukan begini, andai kata dia tanya sama saya. Saya dengar orang itu ceritanya dianggap jahat,
karena nyebarkan fotonya seseorang. Gitu loh, yang sedang waktu itu kalau tidak salah telanjang dada waktu di Zoom. Andai kata orang itu tanya, saya harus bagaimana Pak? Saya diomongin seperti ini sama yang ngajar itu. Saya cuma akan ngomong begini, nggak usah bingung, katakan saja, Pak, ya wajar toh Pak? Kan pepatah saja mengatakan apa? Buah jatuh tidak jauh dari apanya? Pohonnya. Nek pohonnya suka ngumbar aibnya orang, buahnya jadi suka ikut ngumbar atau tidak kira-kira? Ya pasti akan ngikut. Wong pepatah dunia saja ngomong begitu, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka saya pada waktu itu cuman merenung dalam hati, orang ini membahayakan dirinya sendiri. Saya tidak bahaya, Pak Lukas dan saya tidak dalam keadaan bahaya. Tapi justru dia sendiri, dia berpikir dengan dia bombardir fitnahan macam-macam. Itu membahayakan saya dan Pak Lukas. Tidak. Tapi justru dia membahayakan dirinya sendiri. Dan apa yang saya renungkan pada waktu itu sekarang ini terjadi, saudara. Nah itu yang saya sebut orang ini sedang merusak yang namanya air anggur atau kasih persaudaraan. Tidak perlu kita ikut kerusak, itu tidak perlu saudara. Ya, karena itu cuma receh. Ini yang pertama, buah yang dibawa oleh Yehosua dan Kaleb. Dan ini pesan profetiknya. Bahwa ketika mereka membawa buah anggur, itu sebetulnya sedang berbicara tentang unity, persatuan, kesehatian, dan kasih persaudaraan. Lalu selain anggur, Yehosua dan Kaleb itu juga membawa buah apa yang kedua? Buah delima. Delima itu sedang berbicara tentang Torah Yahweh. Dan Torah Yahweh itu isinya apa ini? Perkataan-perkataannya Bapak Yahweh. Orang bijak Yahudi memberitahu bahwa di dalam buah delima itu terdapat 613 biji. Nah, ini adalah angka yang sama dengan jumlah perintah yang ada di dalam Torah. Di dalam Torah itu tidak hanya 10 perintah sebetulnya. Tapi Torah itu sebetulnya mengandung 613 mitzvot atau 613 aturan atau 613 perintah. Nah, bait suci buatan Salomo dulu saudara, itu banyak dihiasi dengan ukiran 400 buah delima. Saudara bisa lihat, ini buah delima, ini buah delima, ini buah delima, ini bait sucinya Salomo ini. Lalu ini juga buah delima. Mahkota Raja Salomo, di bagian mahkotanya itu juga dibuat seperti ini. Yang mirip mahkotanya buah delima. Coba kita baca dari kitab Aleph Melehim 1 Raja-Raja 7, 18-24-2. Benar enggak? Bait sucinya Salomo itu dikasih hiasan ukir-ukiran buah delima. Aleph Melehim atau 1 Raja-Raja 7 ayat 18 dulu, saudara tandai kemudian ayat 20 dan ayat yang ke-42. Saya baca ayat 18 dulu, di situ dikatakan dan dia membuat pilar-pilar seperti ini, ya pilar-pilar ini. 2 baris melingkari kisi-kisi yang satu, itu menutupi penyangga yang ada di atas dengan hiasan buah-buah apa itu? Delima. Demikian juga dia membuat penyangga yang lain. Ayat 20, dan penyangga-penyangga di atas kedua pilar juga di atasnya yang melewati bagian dalam yang dekat dengan kisi-kisi. Dan buah-buah delima sebanyak 200 berderet sekeliling penyangga yang lain. Ayat yang ke-42 di situ dikatakan, dan ke berapa itu? 400 buah delima untuk 2 kisi-kisi. 1 kisi-kisi berarti berapa? 200. 2 deret buah delima pada setiap kisi-kisi untuk menutup kedua mangkok penyangga yang di atas pilar itu. Nah, sekarang saudara perhatikan kata hiasan buah delima di situ. Saudara-saudara sekalian,
hiasan atau ukiran buah delima di bait suci Salomo ini adalah gambaran dari 613 mitzvot atau aturan atau perintah Bapak Yahweh di dalam Torah. Dan hiasan buah delima di bait suci Salomo yang adalah gambaran 613 perintah ini, inilah hikmat dari Torah Yahweh. Dulu ketika Salomo itu dikasih penawaran Bapak Yahweh, Salomo, kamu mau minta apa? Waktu itu Salomo minta lev shomea. Dia minta listening heart. Dia minta jantung yang mendengar. Daripada minta kekayaan. Sehingga pada waktu itu ketika Bapak Yahweh melihat, mendengar yang diminta Salomo itu sesuatu yang baik. Dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta nyawa musuhnya, dia tidak minta kemasyuran untuk namanya sendiri. Maka ketika Bapak Yahweh mendengar lev shomea itu sebagai satu permintaan yang baik, benar di telinganya Bapak Yahweh. Saat itu Bapak Yahweh menganugerahkan kepada Salomo, yaitu lev hakam, yang artinya jantung yang berhikmat kepada Salomo. Jadi sekali lagi, hikmat itu bukan permintaan, tetapi hikmat itu pemberian. Yang diminta apa itu? Jantung yang mendengar. Karena dia berpikir pada waktu dia harus menggantikan Daud ayahnya menjadi seorang raja. Dia masih sangat muda. Dan dia sebagai seorang muda, dia menyadari idealismenya itu sangat tinggi. Nah, kalau sampai aku mimpin satu bangsa yang besar, nanti keputusan yang aku ambil itu berdasarkan kehendakku sendiri, bahaya ini, bisa bubrah ini. Maka dia minta kepada Bapak Yahweh, buatlah jantungku itu selalu dengar-dengaran suaramu Tuhan. Supaya aku tahu apa yang harus aku lakukan. Supaya aku tahu bagaimana aku harus mengadili dan menghakimi bangsa ini dengan pengadilan dan penghakimanmu saja. Dia tidak mau, jangan sampai aku menghakimi, mengadili bangsa yang besar ini sesuai dengan kehendakku sendiri. Salomo tidak mau. Maka dia minta listening heart. Tidak hanya hearing heart, tetapi listening heart. Kalau hearing heart itu hanya begini. Saudara ketika mendengarkan, saudara itu hearing, mendengar. Tapi ketika saya katakan saudara perhatikan baik-baik, saudara dengarkan, itu yang disebut dengan listening. Listen, perhatikan, dengar, perhatikan. Gitu loh saudara ya. Tidak hanya hearing heart, tetapi listening heart. Jadi buah delima yang dibawa Yehosua dan Kaleb, secara spirit itu sedang berbicara tentang Torah. Dan buah yang ketiga yaitu buah ara. Buah ara adalah buah asli tanah perjanjian. Jadi dengan setandan anggur, delima, dan ara, sebetulnya Yehosua dan Kaleb itu sedang memberitahu kepada orang-orang Israel bahwa dengan bersehati dan tetap berpegang kepada apa kata Yahweh yaitu Torah, bahwa Yahweh pasti menolong kita. Bangsa Israel pasti bisa masuk dan memiliki tanah yang dijanjikan Yahweh, yaitu tanah Kanaan. Sekarang kalau saudara perhatikan, di situ ada nama-nama buah yang saya highlight warna merah, yang saya kasih warna merah. Ketika arti-arti dari masing-masing buah yang dibawa oleh Yehosua dan Kaleb itu dirangkai, akan mendapatkan nubuatan atau pesan profetik seperti ini, saudara. Inilah yang disebut sebetulnya ketika Yehosua dan Kaleb bawa anggur, delima, dan ara, itu bukan sekedar bawa, ngambil, enggak. Bukan sekedar menunjukkan kilo. Anggurnya gede-gede. Anggurnya gede-gede. Delimanya juga bagus-bagus. Manis-manis. Dan aranya itu juga enak-enak. Ini ara yang terbaik. Ini artinya tanah perjanjian yang dijanjikan Yahweh, itu memang betul-betul bagus, lebih bagus dari Mesir.
tidak hanya seperti itu, tapi ada pesan profetiknya. Pesan profetiknya itu sepertinya tanda dari Bapak Yahweh, bahwa kamu itu memang harus masuk. Masuklah, jangan takut, karena kamu pasti bisa memiliki tanah itu. Nah, kalau pesan profetik dari masing-masing buah ini kita rangkai, inilah pesan profetiknya atau tanda dari Bapa Yahweh untuk orang-orang Israel, bahwa mereka pasti bisa masuk dan memiliki tanah Kanaan. Saudara perhatikan baik-baik. Dengan bersehati, itu pesan profetik dari buah apa ini? Anggur. Tadi anggur itu simbol gambaran apa? Kasih persaudaraan, persatuan atau unity. Unity itu saya bahasakan dengan bersehati. Dan tetap berpegang kepada apa kata Yahweh atau Torah. Itu pesan profetiknya dari buah apa? Delima yang dibawa Yehosua dan Kaleb. Bahwa Yahweh pasti menolong, maka bangsa Israel pasti bisa masuk dan memiliki tanah yang dijanjikan Yahweh, yaitu tanah Kanaan. Ini pesan profetiknya buah ara yang mereka bawa. Kenapa kok ini pesan profetiknya buah ara yang mereka bawa? Karena buah ara itu buah asli tanah perjanjian. Sampai di sini dulu kira-kira Bapak Ibu Saudara paham atau tidak? Paham ya? Jadi melalui masuknya bangsa Israel ke Kanaan ini, saudara, ini semakin membuktikan, dan ini bukti kuat, bahwa tanah perjanjian itu Kanaan, dan tanah perjanjian itu memang benar Israel. Amin. Bukan di mana tadi? Afrika. Buktinya ndak ada, ya toh? Jameson itu bikin apa jenenge? Tur itu. Apa ada? Kita tur tanah perjanjian Afrika. Apa no? Nggak ada. Nek tur tanah perjanjiannya Afrika. Pak Lukas berangkat putih balik sok 1000. Ngerti enggak? Ya itu rambutnya keriting ireng kabeh. Itu nek tore ke sana, saudara. Nah itu neng Afrika. Buktinya Bu Kus pernah ya ikut tur. Kemana Bu? Afrika? Ke Israel. Ya toh. Turnya ke Israel. Saya belum pernah dengar Jameson bikin tur tanah perjanjian Afrika, itu belum pernah. Ya, nek turnya pada rono kabeh, balik itu rambutnya keriting kabeh, ngerti lah. Keribu kabeh, wajah ireng kabeh mesti. Ya toh persis orang-orang Afrika. Jadi di sini saudara, selain pelajaran tentang pesan profetik dari buah-buahan yang dibawa oleh Yehosua dan Kaleb, ada pesan lainnya yang juga bisa kita tarik sebagai satu pelajaran, yaitu kita harus punya filter yang rapat dan kuat untuk setiap pengajaran yang kita dengar di luaran sana. Kenapa kok kita mesti punya filter yang rapat dan kuat untuk setiap pengajaran yang ada di luaran sana itu kenapa? Karena banyak pengajaran di luaran sana yang kelihatannya benar, tapi ternyata tidak sesuai dengan kitab suci. Gitu loh. Kelihatannya benar atau tidak? Kelihatannya benar, nampaknya seolah-olah benar, tapi ternyata tidak sesuai dengan kitab suci. Maka kita mesti punya apa ini? Punya filter yang rapat dan kuat untuk setiap pengajaran yang kita dengar di luaran sana. Jangan asal terima. Dengar sesuatu yang baru, spektakuler, karena kita seorang pencari, manggut-manggut, oh iya, diterima, disounding kemana-mana, jebule keliru, gitu loh. Lalu filter seperti apa, saudara, yang harus kita pakai ketika mendengar pengajaran dari luar? Itu filter seperti apa? Kira-kira dengan penggambaran dua filter di atas ini, kira-kira filter nomor berapa yang menurut saudara filter itu kuat untuk nyaring pengajaran di luaran sana? Kira-kira filter nomor 1 atau filter nomor 2, saudara? Kalau menurut saudara? Jangan buru-buru didelok sih. Filter nomor 1 atau nomor 2? Yang bisa dipakai kuat, rapat untuk memfilter pengajaran yang dari luar supaya kita tidak gampang terpengaruh.
Itu filter nomor berapa kalau kira-kira digambarkan pakai dua filter ini, ayaan ini? Jawab sing tegas, satu atau dua? Jawabannya bukan dua-duanya. Kenapa kok bukan dua-duanya? Karena kedua filter ini sebetulnya tidak rapat. Pengajaran yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan kitab suci, itu masih bisa masuk, saudara. Saudara pakai filter ini sekalipun, nah ini kita gede-gede, ya tahu buat filter apa ini, bikin cendol. Tapi kalau ini kelihatannya rapat kecil-kecil. Tapi saya katakan kalau filter iman saudara pakai yang nomor 2 ini sekalipun, pengajaran yang tidak sehat dan tidak sesuai kitab suci itu masih bisa masuk dan meracuni saudara. Ya, karena sebetulnya dua filter ini bukan filter yang rapat. Karena filter yang kuat dan rapat adalah filter seperti membran mesin RO atau mesin air reverse osmosis ini. Inilah filter yang harus kita pakai untuk memfilter atau menyaring pengajaran dari luar. Filter seperti inilah yang harus kita pakai untuk filter atau nyaring pengajaran yang dari luar, saudara. Kenapa kok saya katakan filter yang bagus, rapat, kuat untuk filter pengajaran yang dari luar? Kira-kira kalau digambarkan, itu seperti membran mesin air RO atau air reverse osmosis. Saudara pernah minum Cleo atau tidak? Cleo itu sebetulnya air RO. Maka kalau saudara minum Cleo, terus saudara minum Aqua, saudara pasti bisa merasakan rasanya beda. Entengan Cleo. Karena apa? RO itu reverse osmosis. Semua mineral kelihatannya dihilangkan. Ini memang dihilangkan. Mineral-mineralnya dari air dihilangkan. Gitu loh. Tapi itu untuk punya tujuan supaya air yang kita minum itu betul-betul air yang murni. Nah, mineralnya nanti dari mana? Kita bisa ambilkan dari sayur, dari makanan lainnya, mineralnya dari situ. Apalagi kalau sudah seusia kita, ya misalkan 30-40 ke atas, lebih baik minum air yang reverse osmosis. Nah, cara kerja mesin RO ini, saudara, untuk air yang disebut air bahan baku itu bisa jadi air yang layak minum. Air yang dari keran, yang pertama, ini sayangnya tidak kelihatan. Nah ini di belakang ini ada sedikit kelihatan warna hitam, itu pompa. Air yang dari keran ini dari keran itu di sini, saya pasang di sini. Air yang dari keran masuk ke sini, lalu melewati filter katrit ini, kertas ini, lalu masuk ke pos karbon, filter yang dari arang, ini juga karbon granul juga dari arang, lalu filter kertas lagi. Setelah keluar dari filter kertas yang terakhir, yang paling bagus ini masuk ke sini, saudara, ke tabung ini. Yang isinya apa tabung ini? Isinya membran filter ini. Nah, air bahan baku untuk bisa masuk ke sini, jadi dia dari sini masuknya air, itu harus dipompa. Untuk bisa keluar di sini harus dipompa dengan pompa 24 volt. Bukan 12 volt. Kalau 12 volt itu masih kurang. Tapi harus dipompa pakai water pump yang tenaganya 12 volt. Di sini ada pompa 24 volt dan ada adaptor 24 volt juga. Nah, nantinya saudara, ketika air bahan baku dari keran, dari pump, itu dipompa masuk ke sini, dari sini masuk ke filter membran ini, yang jadi air layak minum itu hanya sekitar 30%-nya. Jadi katakanlah misalkan 1000 liter dipompa masuk ke situ, yang masuk itu hanya 300 liter, hasilnya air yang bisa saya minum. Yang 700 liter itu disebut air limbah, sekalipun limbahnya sebetulnya sudah bersih, saudara. Limbahnya, maka kalau saudara masuk ke kamar mandi yang pojok sana, itu ada selang kecil putih yang saya arahkan ke bak. Nah itu sebetulnya limbahnya yang 700 liter tadi yang tidak masuk ke tandon untuk nampung air yang bisa diminum ini. Air yang bisa diminum masuk ke sini. Nah ini lalu keluar ke keran.
Maka kalau di sini minum itu pakainya keran. Tapi itu keran minum, bukan keran ledeng biasa. Yang ledeng biasa kan yang di wastafel itu. Nah itu untuk bisa masuk ke membran ini, dia harus dipompa dengan pompa yang voltasenya itu bukan 12 volt kurang, tapi 24 volt. Dia dipompa, ditekan. Dan ketika dia berhasil masuk ke sini, saudara tahu, yang masuk ke sini dan akhirnya ditampung ke sini, itu paling banter cuma 30%-nya, bahkan sepertinya tidak ada. Karena kalau saya coba cabut selang air hasil, keluarnya itu cuma ngidir, gitu loh. Itu pun sekarang bisa ngidir karena saya ganti membrannya yang 100 GPD. Kalau ini kan 50 GPD. GPD ini satuan kerapatannya. Kalau yang 100 itu bisa ngidir. Tapi ngidir kecil gitu loh. Tapi paling tidak lebih cepat ngisinya ketimbang yang 50. Tapi dulu pada waktu 25 atau 50 GPD itu, saya ingat dari yang dipompa ke sini, yang masuk, saya buka selang air hasil. Itu hasilnya cuma netes, tes, cuma cepat gitu loh netesnya. Ya, cuma sedikit. Itu saudara. Nah inilah yang saya sebut kira-kira seperti membran mesin RO inilah. Filter yang mesti kita pakai untuk memfilter setiap pengajaran yang kita dengar dari luaran sana. Filter yang super kritis, filter yang super ketat, dan filter yang tidak asal menerima pengajaran dari luar. Jadi kira-kira seperti itu saudara. Bukan filter yang ini. Sekalipun yang nomor 2 ini rapat, tetapi ini masih kalah rapat. Saudara tuangkan air 1 liter ke filter ini, cepat turunnya airnya tetap masih cepat. Tapi saudara tuangkan 1 liter tanpa saudara pompa, saudara tuangkan begitu saja, ya diem tok. Airnya akan diem di sini, ngumpul di tabung di sini. Tidak akan keluar di ujung tabung yang sini, itu tidak akan. Dia cuman diem di situ. Maka dia butuh pompa yang kuat 24 volt itu untuk mendorong supaya bisa masuk ke membran ini. Karena pori-porinya membran ini sama pabrikannya membran ini, itu diklaim pori-porinya itu kecilnya lebih kecil dari sehelai rambut manusia. Ya, mungkin sirotol mustaqim itu loh. Sing dibelah pitu atau dibelah berapa itu loh. Itu lebih tipis lagi bahkan sepersekian mikron. Jadi kira-kira seperti membran mesin reverse osmosis inilah pemfilteran kita terhadap pengajaran apapun yang ada di luaran sana. Yaitu satu filter pengajaran yang super kritis, super ketat, dan tidak asal menerima. Karena kalau kita asal terima, dan ternyata itu salah, saudara tahu, yang akan kebingungan siapa? Ya kita sendiri. Ya. Maka saya ingat, saya pernah memberitahu seseorang begini, saudara. Orang itu dulu saya yang baptis. Lalu ketika saya baptis seseorang, saya selalu merasa saya bertanggung jawab terhadap masalah imannya orang itu. Masalah iman dan kerohaniannya orang itu. Nah suatu hari saudara, ketika muncul pengajaran baru yang dari luaran sana yang saudara tahu, yang perjamuan kudus itu. Orang itu ikuti perjamuan kudus setiap hari. Saya dikasih informasi, Pak, orang ini ikut loh Pak, pengajaran itu dan dia perjamuan kudus setiap hari. Lalu saya telepon orangnya, saya bilang, Bu, saya dengar Ibu ikut perjamuan kudus setiap hari. Saya kasih tahu ya Bu, perjamuan kudus setiap hari itu bukan pola Ibrani yang Ibu ikuti sekarang. Loh tapi ini orangnya yang ngajar juga pakainya pola Ibrani. Katanya seperti itu. Tapi itu bukan pola Ibrani, itu pola Yunani. Bahkan Ibu tahu, perjamuan kudus setiap hari itu berangkat dari pemujaan dewa anggur, Omofagia. Pemujaan dewa anggur. Karena pengikutnya Dionysus dewa anggur itu kepingin kuat seperti dewanya, maka mereka pengen menyerap kekuatan dewanya itu seperti apa? Karena dewanya itu dewa anggur, tapi disebut juga kekuatannya seperti banteng yang kuat.
Karena dewanya dewa anggur, mereka minum anggur setiap hari. Yang tujuannya untuk menyerap dan ingin sama kekuatannya seperti dewanya. Tapi ketika orang ini saya kasih pengertian ini, dia tidak bisa menerima. Dan dia tetap mengikuti pengajaran itu. Ya sudah, di situ saya cuma memberitahu ibu ini begini, Bu. Dulu kan ibu saya yang baptis. Pembaruan saya yang baptis. Nah, ketika saya membaptis ibu, saya itu bertanggung jawab untuk iman dan kerohanian ibu. Tapi kalau sekarang ibu saya kasih tahu yang benar ibu tidak bisa menerima, ya sudah. Saya bilang, sampai di sini ya Bu, saya bertanggung jawab atas iman ibu. Jadi setelah ini saya tidak lagi bertanggung jawab untuk masalah iman dan kerohanian ibu. Dan tidak lama kemudian saudara, saya mendengar. Karena dia asal menerima, filternya tidak super ketat dan tidak super kritis. Dia asal terima pengajaran perjamuan kudus setiap hari. Sekarang dia sendiri yang ada di tengah-tengah kebingungan dan tidak lagi mengikuti pengajaran tersebut. Nah inilah yang saya sebut, kalau filter kita tidak seperti mesin membran air reverse osmosis ini, filter kita tidak seperti ini, tapi cuman seperti ini, yang cuman kelihatannya rapat, tapi sebetulnya masih rapuh. Justru kita sendiri yang akan kebingungan, saudara. Karena kita tidak kuat memfilter pengajaran yang dari luar. Tetapi ujilah segala sesuatu, di mana kita sekarang, saudara dan saya itu kan sudah punya batu pengujinya. Batu pengujinya apa, saudara? Kitab suci. Kalau di ILT tidak ada, pertanyaan yang kita cari tidak ada, cari di kitab-kitab lainnya yang dulu tidak dikanonkan, tapi sekarang sudah diketemukan. Seperti kitab apa? Yaser, terus kitab Henok, kitab Mose, dan kitab-kitab lainnya yang dulu disembunyikan, hilang, sekarang sudah ditemukan. Kalau di ILT tidak ada jawabannya, jangan kita nyerah dulu. Ya, jangan terus kita putuskan, wis tak mu'alaf bae. Jangan begitu. Cari dulu jawabannya di kitab-kitab lain. Karena saya cuma percaya, Bapak Yahweh melarang kita ini itu ada dasarnya, saudara. Juga Bapak Yahweh sedang memberitahu juga, filterlah pengajaranmu itu disuruh filter. Maka di dalam kitab suci ada satu ayat yang dikatakan apa? Awasilah pengajaranmu. Itu loh. Kita suruh ngawasi. Kata awasilah itu kalau saya pakai bahasa saya, jadinya kata apa ini? Filterlah, saringlah pengajaranmu. Pasanglah filter yang super ketat, super rapat terhadap pengajaran yang kita dengar dari luaran sana. Ujilah, cross-checklah sesuai atau tidak semuanya itu dengan kitab suci. Kalau sesuai, kita pakai. Kalau tidak sesuai, berarti boleh dipakai atau tidak? Tidak boleh. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita tunduk di dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akhiri firman pada pagi hari ini. Haleluya.